Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini tertulis di dalam kitab Yesaya pasal 61 ayat yang pertama. Demikian bunyinya, Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara serta melakukan di dalam kehidupannya. Amin. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Mengapa sampai saat ini masih ada orang yang belum mendengar kabar baik keselamatan Injil dari Tuhan? Terima kasih. Ya, firman Tuhan hari ini jelas-jelas tentang nubuatan bahwa ada keselamatan di dalam Tuhan. Keselamatan yang diberikan Tuhan itu akan nyata bagi seluruh umatnya. Di dalam pergumulan umatnya, terutama dalam masa pembuangan, mereka menginginkan ada pembebasan. Mereka menginginkan adanya kemerdekaan. Baik kemerdekaan mereka secara kelompok maupun pribadi, kemerdekaan secara rohani maupun secara jasmani. Ya, mereka yang terikat adalah mereka yang tidak bebas, sehingga mereka punya cita-cita, keinginan, pergumulan itu dijawab oleh Tuhan dalam doanya agar Tuhan memberikan pembebasan. Dan di dalam Yesaya ini jelas sekali disampaikan kepada seluruh umat, Allah akan membebaskan mereka. Membebaskan mereka dari belenggu-belenggu. Mereka bahkan yang buta akan melihat, lumpuh akan berjalan. Mereka akan dibebaskan dari seluruh keterikatan sehingga mereka menjadi manusia yang merdeka. Dan itu dinyatakan dalam Yesus Kristus. Ya, kita bisa lihat Yesus Kristus melakukan semua itu dengan sempurna. Dia datang ke dunia ini membebaskan umatnya, membebaskan orang percaya kepadanya dari kuasa iblis, kuasa dosa, kuasa maut. Semuanya dibebaskan. Bukankah itu penuh sukacita? Bukankah itu kabar baik? Yesus juga memberikan mujizat yang luar biasa supaya menunjukkan bahwa dirinya lah yang benar diutus oleh Bapanya yang di surga. Mencelikkan mata yang buta, memberikan kesembuhan bagi mereka yang lumpuh, sehingga mereka semuanya bersukacita dan semuanya mengaku bahwa Yesuslah utusan, Yesuslah yang diberkenankan di tengah-tengah kehidupan mereka oleh Allah. Bahkan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Dan itulah kegembiraan di zaman Yesus. Mereka menerima kabar baik dan banyak orang yang percaya. Namun setelah itu Yesus mati, bangkit, naik ke surga. Kabar ini tidak berhenti. Para rasul meneruskan kabar baik ini kepada banyak orang, bahkan ke seluruh dunia. Namun pertanyaannya, apakah semua orang sudah mendengarkan kabar baik ini? Bahwa ada kebebasan
di dalam Yesus Kristus. Rasul sudah selesai. Rasul telah tiada. Siapakah yang dapat menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang? Jawabannya ada di dalam hati kita masing-masing. Dan katakan bersama, ini aku Tuhan, pakailah aku menjadi alatmu. Iya, amanat agung, kabar baik, Injil, keselamatan yang daripada Allah harus diteruskan. Hal itu telah disampaikan dalam para nabi, disampaikan oleh Yesus Kristus, disampaikan oleh para rasul. Sekarang tinggal kita meneruskan semua itu. Tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Kita meneruskan itu supaya banyak orang mendengarkan. Mungkin bisa kita tunjukkan melalui pemberitaan kabar baik yang kita sampaikan melalui renungan hari ini. Gereja HKBP Setia Mekar untuk meneruskan kabar baik ini, jemaat-jemaat dilibatkan untuk membaca firman Tuhan dan memberikan pertanyaan. Para halado pun terlibat di dalamnya, jemaat-jemaat terlibat di dalamnya, kita semua terlibat di dalamnya. Untuk apa? Meneruskan kabar baik ini melalui YouTube kita. Ini luar biasa ya. Jadi bukan hanya pendeta saja atau hamba-hamba Tuhan yang katanya hamba gitu ya. Tapi jemaat, para halado semuanya ikut terlibat di dalamnya untuk meneruskan kabar baik dan menuntaskan amanat agung. Nah, itu sangat penting, sangat perlu dalam kehidupan kita. Teruskanlah. Dan ketika ada program-program seperti ini, mari share, bagikan kepada banyak orang. Supaya siapa saja yang memiliki alat media sosial yang bisa terjangkau, mereka terjangkau. Bagi mereka yang tidak punya alat media sosial, mereka akan disampaikan oleh keluarganya atau temannya atau siapa. Dimulai dari kita, jemaat Tuhan, di tempat ini dan saat ini. Apabila berhenti di tangan kita, apabila kita mendiamkan hanya untuk diri kita, maka sayang sekali, inilah yang akan menghambat pemberitaan kabar baik. Mengapa tidak sampai kepada orang-orang di luar sana? Mengapa mereka tidak bisa memahami dan juga tidak bisa membuahkan respon untuk percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan itu? Karena mungkin dari kita yang berhenti mengabarkan itu kepada banyak orang. Oleh karena itu, mari kita sebagai umat Tuhan, kita teruskan kabar baik ini. Biarlah Roh Kudus bekerja untuk melembutkan hati mereka yang keras, sehingga mereka tergugah dan berbondong-bondong datang kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat di dalam Tuhan, dan yakinlah kuasa Tuhan menyertai kita, dan kiranya senantiasa hidup kita berkenan di hadapannya. Tetap semangat, jangan lupa untuk berbahagia.